Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News. Saya ditemani oleh Mas Dwi Badarmanto dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Beliau bertugas menjadi Direktur Kajian Militer dan Ankam. Ini hari ini kita bahas tentang untran-untran Partai Demokrat. Oh, oke. Ini Ya, lagi Mas. hot news, Mas. Iya, Mas. Sahabat Indonesia, ngomong-ngomong kayaknya nih sahabat saya ini baru potong rambut. Makanya lebih celing gitu ya. Lebih celing ini. Nah, ini Mas Dwi mumpung karena masih potong rambut, ini saya mau share, bisa ya? Oh, bisa Mas. Saya ini ada handicap. Nah, kadang-kadang karena sibuknya jadwal gitu ya. Sibuknya jadwal sehingga kadang-kadang harus waktu mandi itu kayak diburu-buru kayak Mas Dwi mungkin zaman militer dulu kali ya. Iya, Jadi buru-buru kadang nggak sempat keramas atau apa. Nah, tapi saya mempunyai solusi, Mas. Mas Dwi harus coba ini, Mas. Oh, gitu. Ya, jadi saya ini ada produk yang luar biasa, Ya. namanya hair cleaner dari Duker. Oh, Nah, ini produknya luar biasa. Ini tak Gitu, tunjukin, Mas. Aku bawa ini, Ya, Mas. bawa ya. Nah, Oke. ini namanya hair clean Duker, kayak shower cap itu, Mas. Kayak shower cap ya. Nah, Ya, tapi di dalamnya ini sudah ada sampo, air, sudah ada conditioner, dan kita tidak perlu pakai air diguyur itu tidak Nggak perlu dibilas lagi. tidak perlu dibilas lagi, Iya. dipijat-pijat sendiri 10 menit saya di mobil tadi menuju ke sini, Ya. saya pakai ini. Waduh. Begitu nyampe kantor Asik dikeringin ini. sedikit langsung sisir rapi. Oke. Nah, ini kalau Mas Dwi mau nih, pakai ini, Mas. Oke. Karena saya tahu Mas Dwi juga buru-buru, apalagi kalau sering main golf habis selesai Langsung daripada kita pakai ya? rapat buru-buru mendingan pakai hair clean dulu. Ini kayak dipakai biasa, Mas. Oke. Kayak yang di salon-salon itu. Ya. Kita pijat-pijat sendiri, kita rapi sendiri, sudah ada Oke. sampunya, sudah ada Jadi, airnya, Mas. Untuk sahabat Indonesia yang super sibuk, tidak sempat keramas barangkali, bisa dan ibu-ibu suatu juga, kegiatan, apalagi ibu-ibu ya. Ibu-ibu apalagi Iya, iya. bisa menggunakan Iya, iya. apa namanya, Mas? Duker, Hair clean produk dari Duker. Nah, Ini oke. Sip. saya masih ada sisa satu, mau? Oh, mau. Oke, bos. Buat yang lain. Ini barangnya. Oke, sahabat Indonesia, hari ini memang saya agak jujur sering mengkritisi, selama ini kan saya sering mengkritisi Pak SBY Iya. sama Pak AHY. Tapi tidak tahu kenapa dengan peristiwa KLB Partai Demokrat di Deli Serdang ini, Mas, saya jujur aja jatuh empati saya dengan Pak SBY dan Pak AHY. Karena apa, Mas? Saya bisa merasakan ini. Meskipun katakanlah Pak SBY dikatakan membangun oligarki politik, partai dinasti, perusahaan keluarga dalam Partai Demokrat, tapi apapun terjadi itu kan partai yang sah, Betul. ya, Setuju. diakui oleh negara, Mas. Ya. Nah, ini tiba-tiba diambil alih oleh sekelompok orang dan menggunakan kekuatan orang luar. Nah, repotnya ini, Mas, orang luar ini lah kok lingkungan terdekat dari presiden, yaitu kepala staf kepresiden Muldoko. Ya. Ini menurut Mas Dwi, apa yang terjadi di negeri ini, Mas? Oke, terima kasih Mas Rudi ya. Terlepas dari ini, Mas, bahwa Partai Demokrat tadi dicap sebagai partai oligarki itu, Mas ya. Dan itu kan tidak hanya Demokrat saja, partai lain juga ada ya. Barangkali bukan hanya di Indonesia, dimanapun ya. Tetapi gini, dengan pengambil alian, kalau kasarnya di orang sebutnya kudeta, dengan cara seperti itu, kok kelihatannya nggak etis ya. Apapun alasannya. Apapun alasannya gitu loh, apapun alasannya. Walaupun ya di dalam ADRT disebutkan bahwa partai itu kan yang punya adalah DPD, DPC dan seterusnya kan begitu, Mas ya. Tetapi apakah tidak ada jalan lain? Apalagi ini melibatkan, mohon maaf ini, KSP ini mantan Panglima TNI, Mas. Militer pula. Nah, sekarang nih, saya menarik nih, Mas. Ya. Mas Dwi kan mantan militer. Iya. Ya. Kalau nggak salah 2 tahun di bawah Pak Muldoko ya. Iya. Beliau tahun 81, Mas Dwi 83. Nah, Iya. kalau Mas Dwi sekarang udah sama-sama purna tugas nih. Iya. Ada pengaruh nggak ya kepada TNI ini? Apa yang dilakukan Pak Muldoko ini? Pastinya ada, Mas. Karena biar bagaimanapun beliau mantan Panglima yang pasti akan menjadi suri tauladan atau contoh dari siapapun yang ada di bawahnya Yunarino, pasti ya.
Apalagi beliau dulu punya anggota yang begitu banyak, ini kan jadi suri toladan. Iya, benar. Kalau dengan cara yang begini, ya mohon maaf, barangkali tidak sedikit ya para mantan TNI yang tidak setuju dengan cara-cara seperti ini kan gitu Mas. Jadi saya kira saya sependapat karena bukan hanya mantan TNI saja Mas, Ya. rakyat juga mempunyai keberanian kok harus begini caranya. Nah, itu. Ini Ya. kadang-kadang bukan pembelajaran yang baik. Betul, Buat betul. rakyat, ya, Ya, buat untuk rakyat. masyarakat. Dan ini akan menjadi presiden yang tidak baik untuk kedepannya. Mas Dwi, tahun 1996 Ya, waktu itu kita masih punya 3 partai politik pada ya. P3, Golkar sama PDI. PDI. hanya. Kemudian ada kongres di Jakarta atau di Surabaya kalau nggak salah, itu memilih kembali Megawati gitu ya. Ternyata pemerintah tidak berkenan gitu kan, akhirnya diintervensi. Karena pemerintah tidak seret dengan keberadaan Megawati atau PDI ini. Akhirnya diintervensi, dilahirkanlah Suryadi dan waktu itu ya Pak Suryadi sama Fatimah Ahmad lah atau siapa. Ini kan sejarah kelam ya. Sampai akhirnya terjadi yang namanya peristiwa Sabtu Kelabu tanggal 27 Juli Ya. atau Kuda Tuli. Kuda Tuli, Ya, ya. itu saya masih ingat karena waktu saya di Jakarta melihat seperti apa kerusuhannya, korban jiwanya juga banyak gitu. Ya. Ini jangan sampai terjadi ya, lagi Ya. di negeri ini, dan ini dengan cara yang berbeda, dengan warna yang berbeda, hampir sama loh Mas. Karena apa? Karena kebetulan Pak Muldoko ini orang terdekat Orang Pak Jokowi. masuk lingkaran kecilnya Pak. Iya, Kan dan lagi mungkin orang bilang, wah jangan-jangan Pak Presiden tahu nih. Padahal mungkin belum tentu tahu. Iya. Nah, cuma kadang-kadang saya lihat kok seberani itu ya Pak Muldoko. Nah, Oke, kalau Mas Dwi jadi Pak Jokowi ya harus seperti apa bersikap? ya pastinya akan disentil gitu ya, quote unquote ya, mestinya akan ya sudah harus keluar dari Temboknya ya? temboknya. Ya, misalnya nih Pak, apapun itu Pak, pasti akan berpengaruh terhadap keberadaan Mas, Pak Jokowi. pasti. Ya terlepas dari para pendukungnya ya. Ya kalau itu mau dipakai kendaraan di 2024, mestinya kan bersabar. Saya mikir begini, lebih elok buat seorang Muldoko Ya, sebagai kepala KSP dan tidak diganggu gugat kalau beliau membangun partai sendiri. Kan dimungkinkan loh Mas. dimungkinkan. Kan pendukungnya Pak Muldoko juga banyak gitu. Ya. Mungkin juga beberapa pendukungnya Pak Jokowi bisa bergabung di situ gitu ya, nggak tertampung di partai yang ada. Itu kan image-nya lebih bagus gitu kan ya. Ya. Membangun, kalaupun Pak Muldoko membutuhkan kendaraan untuk tahun Untuk 2024 gitu ya. Ya. Sekarang katakanlah beliau pragmatis gitu ya, memakai kendaraan Partai Demokrat. Nggak bisa juga dicalonkan. Iya. Kenapa? Demokrat hanya 7% Mas Ya, di parlemen ini. Kan ambang batas minimal kan 20%. 20%. Nah, tetap harus berkolaborasi dengan yang lain. Nggak bisa sendiri juga. Iya. Beliau harusnya bersabar gitu ya. Iya. Jadi ini menjadi, saya tadi dalam opini saya katakan ini pembunuhan karakter buat beliau sendiri. Atau gini Mas ya, ini saya agak-agak curiga, jangan-jangan ini jebakan Backman ya, Buat siapa? buat Pak Muldoko. Nah, tapi saya bisa membantah nih. Kalau melihat beliau pidato dengan gagah berani begitu, jadi ternyata Mas di Deli Serdang itu siang jam 2 itu mulai kongres KLB, luar biasa yang KLB. sangat kilat gitu Iya. ya. Sampai maghrib sampai malam memutuskan pertama merubah ADART. ADRT dirubah. Dirubah, kemudian pemilihan ketua umum aklamasi, kemudian juga menentukan Marzuki Ali sebagai ketua dewan pembina. Oke. Yang paling vital kan ketua umum Partai Demokrat ini kan. Ya. Pak Muldoko serta merta ditelepon kemudian di speaker dan Pak Muldoko menanyakan 3 hal dan dijawab itu mungkin hanyalah semacam gimmick-gimmick aja gitu ya. Ternyata malamnya Pak Muldoko datang Mas, datang dan berpidato. Jadi dengan begitu bahagianya dari raut muka, terus kemudian dengan begitu happy-nya beliau, ini nggak terbantahkan bahwa beliau memang mau dan memang sudah mempersiapkan ini Mas. Jadi Tapi mohon izin Mas, mohon maaf ini, dari sebelumnya kan pernah ada Pak Muldoko memberikan keterangan pers bahwa sebulan yang lalu ya,
Dia nggak terlibat. Tidak terlibat. Saya nggak tahu menau. Nah itu, jangan desak-desak apa, jangan tekan-tekan Ancam-ancam. saya, tekan-tekan saya, Iya, jangan gitu tekan-tekan ya. saya, iya. Itu kan bahasa-bahasa yang diterima clear oleh orang. Dan memori kita masih lekat loh Mas. Masih lekat itu Mas. Artinya apa Mas? Ini adalah pencitraan yang buruk buat Pak Muldoko karena beliau terkesan jadi figur yang inkonsisten. Gitu ya. Jadi kalau bahasa Ukrainanya itu esok dele sore tempe gitu. Jadi berubah-berubah. Tapi apa memang politik harus begitu Mas? Saya tidak menyetujui itu Mas. Karena apa? Seolah-olah politik itu menggunakan segala cara. Nah, sebetulnya politik kan bisa juga dibangun dengan fatsun etika yang baik, bisa. Tidak harus seperti itu. Seharusnya saya bilang tidak. Ini hanya oknum, ya. Oknum yang bisa merusak aura nuansa perpolitikan Indonesia menurut saya. Nah, sekarang Mas Dwi, saran Mas Dwi apa ini ke depan buat Pak Muldoko dan untuk Partai Demokrat? Waduh, ini berat nih buat saya nih Mas kalau memberikan saran nih, belum mantan Panglima nih Mas ya. Oh, nggak apa-apa lah. Tapi begini, sesama mantan prajurit, nah gitu ya. Kita sama-sama mantan prajurit, tentunya waktu menjadi prajurit kita selalu berpegang teguh kepada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, Sabta Marga, dan 8 wajib ABRI. Dan itu tidak terbantahkan, tidak akan pernah hilang dari jiwa kita. Meskipun sudah purnawira. Oke. Boleh dicek semua, seluruh purnawirawan pasti masih mempunyai jiwa itu. Korsa TNI masih ada di dalam. Mudah-mudahan ini tidak menjadi presiden yang jelek ke depannya. Dengan catatan kalau Pak Muldoko tidak usah mundur, tapi diundurkan oleh Pak Jokowi. Karena yang punya kewenangan adalah Pak Jokowi. Boleh kan Pak Muldoko tidak mundur? Boleh. Oke. Kemudian untuk Partai Demokrat, Pak SBY ya? Saya nggak berani ke Pak SBY. Tapi saya hanya bilang ini. Kenapa nggak berani? Boleh dong, inilah realita politik gitu loh ya. Masih banyak ada jalur untuk menempuh jalur hukum tadi itu. Kalau boleh saya nambahin Mas, ada 3 saran. Yang pertama, saran untuk Pak Muldoko adalah Pak Muldoko harus menerima konsekuensi logis dari langkah yang beliau ambil, harus kesatria. Dan menurut saya, karena Pak Muldoko ini sangat cinta dengan Presiden Jokowi, jangan sampai menjadi beban dengan cara apa? Mau sukarela mengundurkan diri, menyatakan berarti Pak saya mengundurkan diri dari KSP, jangan saya jadi beban, gitu ya. Ini langkah yang sangat elegan, dan artinya Presiden tidak perlu memberikan keputusan yang elegan, yang sangat sulit buat beliau, karena beliau kan ada kedekatan juga ya Mas. Oke. Ini satu. Kemudian saran untuk Presiden Jokowi harus hati-hati ya. Dari awal kan, mohon maaf nih, ini kan sudah 1 bulan ini Mas peristiwa Partai Demokrat ini, gunjang ganjing ini. Nah, harusnya Presiden sudah mulai memberikan warning pada orang terdekat dia. Kamu jangan ikut-ikut, apalah begitu. Karena beliau kan bukan hanya presiden Mas, beliau itu simbol negara, kepala negara yang harus diikutin gitu ya. Nah, saran saya kepada Pak SBY, Pak AHY dan Partai Demokrat yang lain, jangan berputus asa. Masih ada ruang atau kesempatan untuk jalur hukum yang bisa ditempuh. Nah, saya juga menyarankan kepada Kementerian Hukum dan HAM harus hati-hati loh. Jangan sampai keputusan dari Kumham ini menjadi presiden. Nanti ada partai apa kita ambil aja, kita daftarkan. Itu bahaya. Dan energi kita jadi habis ngurusinnya begitu-begitu terus. Jadi betul. Jujur kita berdua sahabat Indonesia menyayangkan kejadian seperti itu terjadi, karena ini sesuatu yang tidak tepat waktu ya sebetulnya. Baik sahabat Indonesia, demikian hot news kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini menjadi bahan atau menjadi semacam perspektif bagi kita semua dalam melihat permasalahan ini dengan clear, jelas, dan objektif. Betul, setuju. Dan jujur saja kami berdua menyayangkan peristiwa itu harus terjadi karena tidak tepat waktu. Kemudian yang kedua juga akan menimbulkan kegaduhan yang tidak penting sebetulnya. Mudah-mudahan saran dari kami berdua diterima oleh Pak SBY, Pak Muldoko maupun Presiden demi menjaga Indonesia. Baik, itu Mas Dwi. Terima kasih. Jangan lupa pakai. Nanti habis ini langsung saya pakai. Nah, pulang minum. Baik, sahabat Indonesia, demikian notis kita hari ini bersama sahabat saya Marsikal Pertama Purnawirawan TNI Dwi Badarmanto. Mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu pada hot news berikutnya.
Proses haji dan umroh diawali dengan perjalanan dari Indonesia ke Arab Saudi, yang merupakan perjalanan yang panjang dengan resiko dehidrasi di dalam pesawat akibat kelembapan udara yang sangat rendah di ketinggian tertentu. Dilanjuti dengan perjalanan panas dengan resiko dehidrasi dan serangan panas atau heat stroke. Maka dari itu, jemaah haji dan jemaah umroh harus mengkonsumsi air agar bisa menjaga kesehatan tubuhnya. Namun, umumnya jemaah haji dan umroh berusia di atas 50 tahun dan mempunyai kantung kemih yang kendur. Ini merupakan suatu masalah karena selama perjalanan haji dan umroh, toilet cenderung penuh. Orang-orang antri dengan dorongan mendesak ingin buang air kecil, namun tidak bisa buang air kecil sembarangan karena haji dan umroh tidak akan sah apabila membawa najis. Kami memperkenalkan kantong kencing, suatu kantong untuk menampung air kencing dan akan mengubahnya menjadi jelly dengan handle hard clip anti tumpah, daya tampung 500 ml, dan kain pembungkus gel. Cukup duduk dengan posisi istibra, bertumpu pada kaki kanan dengan kaki kiri maju selangkah, juga untuk para perempuan, lalu tempelkan mulut kantong yang sudah terbuka kepada alat vital dengan rapat, dan menggunakan tisu sesuai kebutuhan untuk membersihkan setelah pemakaian.